Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, janganlah kiranya Kau tarik kerahiman-Mu dari kami, tetapi semoga Engkau berkenan menampakkan kasih setia-Mu seturut janji-Mu kepada Abraham. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerjaan surga itu seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?'
Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus berbicara tentang perihal pengampunan. Petrus, salah satu rasul dari Yesus, datang bertanya kepadanya, "Sampai berapa kali kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita?" Pertanyaan ini diajukan Petrus pada Yesus, yang jawabannya kemudian diberikan dalam bentuk perumpamaan. Ia hendak menyebarkan keutamaan belas kasih kepada para muridnya. Bentuk konkretnya adalah pengampunan. Dasar dari setiap tindakan mengampuni adalah kasih Allah. Bahwasanya kita telah menerima kasih dari Allah yang selalu mau mengampuni kesalahan dan dosa kita. Maka setiap murid Kristus pun, setiap orang yang mengaku diri sebagai murid Yesus, juga dipanggil untuk meneladani kasih Allah dengan cara mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada sebuah cerita pengalaman yang sungguh konkret bagaimana mengampuni sesama yang bersalah. Mungkin kita masih ingat peristiwa pemboman gereja di Surabaya beberapa tahun yang lalu ketika sedang beribadah. Ketika gereja Maria tak bercela dibom, dengan tegas pastor parokinya mengatakan, "Kami memaafkan kalian yang telah melukai hati kami ketika kami sedang berbakti kepada Tuhan." Pengampunan yang diberikan oleh pastor paroki atas nama gereja itu sungguh luar biasa. Pengampunan kerap menyembuhkan, betapapun itu menyakitkan. Mengampuni adalah wujud dari iman kekatolikan, sebuah tanda jadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Karena memang menjadi murid Kristus berarti harus siap untuk mengampuni. Orang yang percaya kepada Yesus harus sungguh-sungguh rela memaafkan, mengampuni secara total, termasuk kepada orang-orang yang menyakiti, bahkan mungkin membuat kita hidup dalam malapetaka. Bukankah Yesus sudah mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh, kita harus mendoakan mereka yang menganiaya kita? Bukankah Yesus telah mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, berbahagialah kita sebagai pengikut Yesus, karena hanya ajaran Yesus yang tertulis dalam kitab suci yang secara harfiah menulis dengan tegas, lugas, tanpa tedeng aling-aling, bahwa kita harus memberi pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Hanya dalam kitab suci tertulis dengan tegas kata-kata Yesus bahwa kita harus mengasihi
musuh-musuh kita, dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Hanya Yesus mengajarkan bahwa kalau orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Hanya Yesus satu-satunya yang sungguh mengajarkan untuk tidak melakukan pembalasan. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak pernah memimpin perang, membunuh banyak orang, dan sebagainya. Yesus juga tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa kalau orang menghina dia atau melecehkan iman, maka dia harus dibunuh. Darahnya halal untuk ditumpahkan. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita harus sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus ini. Hidup keagamaan dan hidup iman orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen pada umumnya, serta setiap orang yang percaya kepada Yesus, harus berbeda dengan yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Prapaskah merupakan masa yang bagus untuk kita sungguh-sungguh merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sungguhkah kita melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita untuk selalu memberi pengampunan kepada sesama? Mari kita berlangkah maju bersama dan sungguh melaksanakan perintah Tuhan ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.